Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Dudi. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Masih tetap semangat belajar ya? Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini masih kelanjutan dari pembahasan metabolisme pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang enzim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang katabolisme. Apa itu katabolisme? Ya, katabolisme dapat diartikan sebagai reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia yang kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa yang lebih sederhana. Saya ingatkan lagi untuk kemarin kita sudah membahas tentang kerja enzim. Saya ingin menampilkan animasi yang ada kaitannya dengan katabolisme, animasi tentang kerja enzim. Tentunya kalian masih ingat, cara kerja enzim ada dua, lock and key dan induksi feed. Saya ambil salah satunya, coba Anda perhatikan ini termasuk yang mana. Ya, animasi di sini saya gambarkan ini substrat terdiri dari dua senyawa yang masih bergabung, ini enzim. Nah, pada saat sudah terjadi reaksi, substrat ini akan terpecah menjadi dua senyawa. Saya ulang lagi, ya. Substrat ini masih bergabung dua senyawa. Setelah reaksi, senyawa ini akan dipecah menjadi dua senyawa. Nah, animasi ini ingin saya tunjukkan untuk menggambarkan apa itu katabolisme, ya, reaksi pemecahan. Tujuan utama dari katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Nah, energi yang dilepaskan tersebut digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat, ATP. Ya, kita sebut ATP. Trifosfat, jadi senyawa ini memiliki 3 atom fosfat. Ya, adenosin trifosfat. ATP ini merupakan sumber energi untuk aktivitas kehidupan. Nah, katabolisme, reaksi katabolisme, ini sering juga sebagai contoh adalah respirasi. Nah, katabolisme contohnya adalah respirasi. Kalau tentu kalian sudah tahu apa itu respirasi. Nah, untuk respirasi yang terjadi di lingkungan yang cukup oksigen atau ada oksigen, itu kita sebut dengan respirasi aerob. Sedangkan respirasi yang tidak ada oksigennya, lingkungan tidak ada oksigen, kita sebut dengan respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang respirasi aerob. Respirasi Anda sudah mempelajarinya di kelas 11. Secara sederhana, reaksinya dapat dituliskan seperti ini. C6H12O6 ini glukosa, ya, dioksidasikan menggunakan oksigen, akan dipecah menjadi senyawa karbon dioksida CO2 dan air dalam bentuk uap. Ini di kelas 11. Nah, selain itu juga menghasilkan energi. Nah, kalau kita lihat ya reaksinya seperti ini, sederhana sekali. Ya. Tapi ternyata untuk memecah glukosa ini menjadi karbon dioksida, uap, air, dan energi, itu membutuhkan tahapan yang sangat panjang. Ya, semuanya ada 4 tahap. Ya, tahapnya yang pertama adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini saya gambarkan pada tahap atau reaksi glikolisis itu terjadi pemecahan senyawa yang memiliki 6 atom C menjadi senyawa yang memiliki 3 atom C atau karbon. Tahap yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau sering kita sebut dengan DO. Ya. Pada tahap ini terjadi pemecahan, ya, senyawa yang memiliki 3 atom C menjadi senyawa yang memiliki 2 atom C.
Kemudian yang ketiga, siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi proses pengubahan senyawa yang memiliki 2 atom C dibongkar menjadi hanya memiliki 1 atom C. Dan tahap yang terakhir yang disebut dengan rantai transfer elektron. Nah, pada tahap ini nanti terjadi apa ya? Di istilahnya pengepakan energi dari tahap glikolisis sampai tahap siklus Krebs. Itu nanti terjadi pengepakan energi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita bahas dulu yang pertama, tahap yang pertama yaitu glikolisis. Jadi glikolisis ini reaksinya berlangsung di sitoplasma, yaitu cairan sel. Kemudian dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob, jadi tidak dipengaruhi oleh kadar oksigen. Kemudian terdapat kegiatan enzimatis, ATP, dan ADP. ATP ini adenosin trifosfat, kalau ADP adenosin difosfat. Fungsi dari ATP dan ADP itu berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Ya, nanti kita akan bahas prosesnya, cuma sebelum kita lanjut, saya berpesan tidak usah bingung untuk menghafal. Sekali lagi, tidak usah bingung untuk menghafal. Dipahami, diperhatikan, dipahami saja. Ya. Lanjut ya. Jadi untuk proses glikolisis. Jadi glikolisis itu bahan bakunya adalah 1 molekul glukosa C6H12O6. Jadi dia memiliki 6 atom C. Glukosa akan mendapat tambahan fosfat dari ATP, adenosin trifosfat. ATP yang sudah melepaskan fosfatnya akan berubah menjadi ADP. Fosfat yang dilepaskan akan diikat oleh glukosa ini di atom C nomor 6, sehingga disebut glukosa 6-fosfat. Jadi enzim yang membantu prosesnya atau reaksinya adalah heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat ini akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat ini akan mendapat 1 tambahan fosfat lagi. Ya. Jadi fosfat dari ATP dilepaskan, kemudian ATP yang sudah melepaskan fosfat akan berubah menjadi ADP. Fosfat yang dilepaskan akan diikat di atom C nomor 1. Ya, sehingga sekarang sudah berubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Ya, enzimnya ini. Ya. Kalian perhatikan anak-anak, dari glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat, ini ada peristiwa penambahan fosfat. Ya, penambahan yang pertama yang dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yang berikutnya, yang kedua adalah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, peristiwanya ini disebut dengan fosforilasi. Kenapa? Ada penambahan fosfat. Dan satu lagi yang harus kalian perhatikan, ada berapa ATP yang digunakan di sini? Ada 2, 1, 2. Kenapa ini saya tekankan? Karena ada kaitannya dengan proses selanjutnya. Jadi, tahap pertama adalah fosforilasi, yaitu pengubahan glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 1,6-fosfat ini akan dirubah menjadi 2 senyawa yang berbeda. Yang satu adalah dihidroakseton fosfat, yang satunya gliseraldehid 3-fosfat. Ya, ini oleh enzim aldolase. Namun untuk tahap berikutnya, senyawa dihidroakseton fosfat nanti akan dirubah menjadi senyawa yang sama di sini, gliseraldehid 3-fosfat. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 senyawa gliseraldehid 3-fosfat. 1, 2. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Masih tadi kelanjutannya. Tadi hasil akhirnya adalah gliseraldehid 3-fosfat.
Ya, ada 2 senyawa, masing-masing memiliki 3 atom C. Proses selanjutnya, gliseral D3-fosfat ini akan melepaskan hidrogennya. Jadi molekul hidrogen akan dilepaskan, diikat oleh NAD, membentuk NADH. Ya, kemudian berubah menjadi 1,3 difosfoglycerat atau DPG. Nah, DPG ini kemudian akan melepaskan fosfatnya. Fosfat diikat oleh ADP, ya, membentuk ATP. Adenosin difosfat 2 fosfat, karena sudah mengikat fosfat 1, mendapat tambahan 1 fosfat, berubah menjadi ATP. Ya, membentuk 3 fosfoglycerat atau PG. Ya. Sebelum lanjut, ingat, tidak usah dihafal, tetapi dipahami. Ya. Kemudian 3 fosfoglycerat ini nanti akan mengalami serangkaian perubahan. Saya persingkat, berubah menjadi 2 fosfoglycerat masih PG, kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat. Jadi dari gliseraldehid sampai perubahan fosfoenol pirufat. Selanjutnya, ya, fosfoenol pirufat ini akan melepaskan fosfatnya lagi. Fosfat yang dilepaskan diikat oleh ADP membentuk ATP. Nah, fosfoenol pirufat yang sudah melepaskan fosfatnya berubah menjadi asam pirufat. Nah, ini hasil akhirnya terbentuk asam pirufat. Coba kalau kita perhatikan diagram di atas, ya, untuk satu molekul glukosa ini proses glikolisisnya apa saja yang dihasilkan di sini. Ya. Jadi ada pertanyaan, hasil akhir dari glikolisis apa saja? Ya. Yang pertama adalah pasti 2 asam pirufat. Sekali lagi ini hitungannya 1 molekul glukosa. 2 asam pirufat, 1, 2. Berikutnya apa lagi? Ya, NADH. NADH ada berapa di sini? 1, 2. Tidak ada lagi, maka ya NADH-nya ada 2 molekul. Selain NADH apalagi di sini ada 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP. Jadi ATP yang dihasilkan kalau di gambar ini adalah 4. Nah, tapi diingat tadi di proses fosforilasi ada penggunaan ATP sebanyak 2 molekul. Sehingga ATP yang dihasilkan yang tadi kita hitung 4 dikurangi 2 berarti tinggal 2 molekul ATP. Nah, ini hasil akhir dari glikolisis. Nah, asam pirufat ini nanti akan dibawa ke tahap berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Molekul NADH ini akan dibawa ke tahap yang keempat, rantai transfer elektron. Ya, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif ini mengubah asam pirufat tadi yang dari glikolisis, ya, di mana dia memiliki senyawa yang memiliki 3 atom C, nanti akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, senyawa ini memiliki 2 atom C. Bagaimana prosesnya? Ya, kita lihat. Asam pirufat saya gambarkan 3 jendolan, ini untuk menggambarkan atom C-nya. Nah, asam pirufat nanti akan melepaskan karbonnya dalam bentuk ya CO2 atau karbon dioksida. Selain karbon yang dilepaskan juga melepaskan atom hidrogen. Ya, atom hidrogen ini akan diikat oleh NAD membentuk NADH. Ya. Asam pirufat yang sudah melepaskan karbon dan hidrogennya akan berubah menjadi asetil-CoA. Di sini saya gambarkan 2 jendolan, berarti atom C-nya hanya tinggal 2. Maka reaksi dekarboksilasi oksidatif hasil akhirnya adalah ya asetil-CoA-nya itu 2 molekul, kemudian NADH 2 molekul,
Dan satu lagi, CO2 2 molekul. Kenapa kok 2? Karena memang asam pirufat tadi bahannya adalah 2 molekul asam pirufat. Ya, asetil-CoA ini nanti akan dibawa ke tahap berikutnya. Molekul NAD akan dibawa ke tahap yang terakhir, transfer elektron, dan untuk yang CO2 dikeluarkan sebagai zat sisa. Kita lanjut untuk yang tahap ketiga.